kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Sehingga keinginan hati Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku. Meski hujan sangat deras, 8:30 tadi saya berdoa, Tuhan kasihan yang naik motor, naik kendaraan umum, hentikan Tuhan hujan ini, saya bilang. Jam 9 makin lebat, ya makin lebat. Tapi Tuhan antarkan juga jemaat Tuhan di tempat ini, amin. Saya tidak tahu rahasia Tuhan, yaitu biarlah menjadi rahasia Tuhan. Tapi satu yang kita tahu, Allah hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini, amin. Ini bukan ibadah biasa-biasa, bukan karena sudah rutinitas, bukan karena aku tak pergi liburan. Ini kan musim liburan beberapa hari ini, ya. Beberapa hamba Tuhan ada yang melayani di kota-kota lain. Pastor dan para pemimpin sudah bersepakat untuk mendukung pelayanan-pelayanan di tempat lain. Oleh karena itu para pemimpin ada beberapa yang ke Palas, ada yang ke Talang Kedabu, ya. Kita terus berdoa supaya mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat itu. Baik, beberapa minggu belakangan ini pengajaran kepada jemaat adalah mengenai Roh Kudus. Kenapa diulang-ulang? Karena begitu pentingnya Roh Kudus. Kepada para pelayan, kepada para pemimpin di pelayanan ini, pastor selalu mengingatkan bahwa mempercayai Tuhan, mempercayai hadirnya Roh Kudus, itu harus dilatih berulang-ulang. Sehingga bukan karena status kita, bukan karena jabatan dalam pelayanan ini, maka kita bisa beres semuanya, tapi hubungan pribadi kita mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, itu menjadi penting. Orang mungkin mudah untuk bisa bilang Allah Bapa. Banyak gereja sudah biasa dengan Allah Bapa. Yesus Kristus orang semua bisa bilang. Begitu cerita Roh Kudus, ya tahu pernah dengar Tondi Porbadia. Itu katanya Namburu ya, ada Tondi Porbadia. Itu bahasa di orang Batak. Roh Kudus katanya. Nah ini suatu pribadi yang kadang-kala diketahui tapi enggak terlalu diperankan. Orang tahu, pernah tahu bahwa telah terjadi pencurahan Roh Kudus. Ada. Tapi orang tidak terlalu tahu itu kira-kira untuk apa. Hari ini tema yang mau kita bisa dengarkan dari firman Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan tunggu-tunggu apa pekerjaan Roh Kudus. Apakah dia pegawai negeri sipil, apa dia pengusaha, apa itu Roh Kudus kita bilang begitu. Bukan. Kita diajarkan, kita mau ditunjukkan, kita mau diyakinkan bahwa ada peran Roh Kudus, ada fungsi Roh Kudus, ada pekerjaan yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kasih perintah kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Ketahuilah aku menyertaimu, kata Tuhan. Nah menyertai bukan berarti Yesus secara fisik ada di kita, ada bersama kita. Zamannya Yesus itu ada bersama manusia, itu zaman waktu 2000 tahun yang lalu. Bersama-sama fisik dengan manusia, hadir dia secara fisik. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia janjikan bahwa akan ada penolong bagimu. Bagi siapa? Bagi manusia yang hidup zaman itu dan yang zaman sekarang. Oleh karena itu bersama kita itu dianugerahkan, diberikan kepada kita itu Roh Kudus. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Baru Roh Kudus itu datang kepada kita. Kita kan tidak lihat, tapi kita kan percaya. Oleh karena itu kita akan merasakan nanti apa manfaatnya. Kalau kita tidak percaya, itu yang bahaya, ya. Itu kan untuk zaman yang dulu. Kalau yang zaman sekarang, enggak kita bilang gitu. Pagi ini kita mau melihat apa pekerjaan Roh Kudus. Bagi setiap
manusia yang percaya sama Tuhan maupun yang sudah percaya, yang belum percaya, ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita di dunia saat ini. Mana wujudnya? Tidak ada wujudnya. Dia adalah roh. Ya, jangan disuruh membuktikan mana. Coba buktikan di mana di sini ada Roh Kudus. Ya, secara fisik nggak bisa kita tunjukkan karena dia adalah roh. Mari kita baca dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Kita baca bergantian. Saudara nanti yang genap, saya yang ganjil. Sudah ketemu? Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ada satu fenomena, ada satu realita yang sudah terjadi. Bahwa Roh Kudus datang kepada semua manusia. Kalau minggu-minggu yang lalu, Pastor sudah menjelaskan bagaimana Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus waktu hari Pentakosta, ada hal-hal yang spektakuler terjadi. Ada hal-hal besar yang dahsyat yang tidak dibayangkan oleh manusia terjadi. Lalu itu masuk ke dalam semua orang. Dan dampak daripada itu macam-macam terjadi. Ya, mudah sekali orang menerima percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak hal lagi. Lalu diingatkan kalau khotbah pastor yang lalu bahwa itu ada bukan untuk mempopulerkan seseorang. Tapi itu ada, memang ada gunanya dalam grand design-nya Allah. Waktu Allah menciptakan dunia, waktu Allah mengirim Yesus ke dunia, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu ada Roh Kudus sampai kepada manusia. Itu adalah suatu rancangan besar Allah pada manusia. Ini perbuatan-perbuatan besar yang bukan rancangan manusia. Ini adalah proyeknya Tuhan. Amin. Ketika segala sesuatu Tuhan izinkan datang kepada kita. Dalam zaman kita hari ini. Itu semua karena keinginan Tuhan. Nanti aja tanya, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, kenapa begini Tuhan. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan ada orang yang kaya kali Tuhan, panjang kali umurnya. Ya? Padahal dia tidak terima Tuhan Yesus, kita bilang. Tidak kenal dia, malah jahat dia Tuhan. Dia buat kekayaannya itu untuk menghajar, untuk memusnahkan manusia. Tapi panjang umurnya. Ada orang yang berkhotbah terus Tuhan, pendek umurnya katanya. Misteri kan?
Nggak tahu, itu nggak usah kita pikirkan. Biarlah apa yang menjadi bagian Tuhan, itu Tuhan yang mikirkan. Tapi apa yang menjadi bagian kita jangan coba pikirkan apa pikiran Tuhan. Amin. Oleh karena itu ketika hari ini Tuhan sudah bikin ada Roh Kudus datang kepada kita, maka itu yang harus kita perdalam. Untuk apa dia ada? Apakah Tuhan punya proyek iseng-iseng? Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Kita baca dari ayat yang ke-7, ya, Yohanes 16 tadi ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Allah bicara soal kegunaan kepada kita. Dia tahu apa yang berguna bagi kita. Adalah berguna bagi kamu, adalah lebih berguna bagi kamu. Allah sudah rancangkan ada hal yang berguna bagi kita. Kalau Allah rancangkan hal yang berguna bagi kita, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya, kesal. Kalau kita punya anak, lalu dia ke sekolah, supaya anakku ini nggak capek, sekolahnya jauh, ya. Lalu kita belikanlah dia sepeda. Harapan kita adalah dengan dia naik sepeda, maka dia bisa sampai lebih cepat, nggak berkeringat, nggak capek. Sepeda ini bapaknya sudah beli ini dengan harga mahal. Kebayang nggak kita kalau anak ini bawa sepeda itu, diiringnya sepeda itu ke sekolah, dibawanya lagi pulang ke rumah. Contoh ini mungkin kita lihat terlalu konyol ya. Sekali dua kali, kenapa kau iring sepedamu? Nak? Aku kan tak tahu bawa sepeda pak. Katanya. Oke, diajari bapaknya dia naik sepeda. Bisa dia. Setelah bisa, beberapa minggu kemudian, sepeda itu diiringnya lagi. Pulang lagi dari sekolah, dia iring lagi. Dilihat sama bapaknya, kenapa kau iring? Tidak dia gunakan sepeda ini sesuai dengan keinginan bapaknya. Kesal nggak bapaknya? Pertama mungkin cubit perut sedikit. Ya, berulang-ulang dia buatnya begitu. Mungkin cubitnya tambah kuat gitu loh. Nanti berulang-ulang lagi, mungkin bapaknya agak marah, memang bodoh kau, gitu, sekali gitu ya. Hal yang berguna yang disiapkan bapaknya kepada anaknya, nggak dimanfaatkan. Ya, sedih bapaknya, sedih. Ketika Tuhan anugerahkan Roh Kudus sama kita, aku nggak tahu Tuhan, Roh Kudus itu seperti apa, diajari kita. Begini cara bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada PA, ada rayon, dibahas dia. Jadi di rayon itu memang gunanya adalah memang membahas secara tuntas supaya apa yang diinginkan dari pelajaran itu menjadi bisa kita kerjakan. Jadi di rayon sebenarnya bukan untuk jumpa fans, bukan hanya jumpa orang, kangen, rindu-rinduan, oh peluk-pelukan udah lama enggak jumpa, seminggu depan, enggak begitu. Di rayon itu memang itu tempatnya. Kupas tuntas ketika kita cerita Roh Kudus. Seperti apa Roh Kudus itu? Kenapa harus Roh Kudus? Bagaimana caranya? Bagaimana mendapatkannya? Lalu kalau aku belum bisa merasakan kerjasama dengan Roh Kudus, gimana caranya? Itu yang dipercakapkan di dalam pembahasan kelompok kecil. Maka pelayanan ini, tim kepemimpinan sudah merasa perlu setiap para pemimpin itu disebar ke masing-masing rayon. Supaya apa? Yang tidak mengerti bertanya. Wah, dia bertanya. Pak, apalah itu kira-kira mengenai apalah yang mengganjal di hati kita? Supaya jangan seperti anak-anak tadi punya sepeda, maksud bapaknya supaya dia bisa bawa sepeda ini dia tidak capek, tapi dia mengiring sepeda ini. Bayangkanlah coba, 5 kilometer balik lagi bawa sepedanya. Aduh kata bapaknya. Tapi karena ini anaknya, aduh nak memang bodoh kali kau nak, ya aduh nak. Gitu. Gemas dia gitu loh. Ada Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Tapi kalau kita hanya nonton saja, ngelihat, Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus. Dia diberkati karena dia senantiasa tanya sama Roh Kudus. Itu kita kagum-kagum aja. Adalah satu buku menjelaskan bagaimana Roh Kudus. Dia sendiri tidak pernah merasakan Roh Kudus.
Tapi dia bisa ceritakan pengalaman orang tentang Roh Kudus. Dia sendiri nggak dapatkan manfaat apa-apa. Kata Tuhan adalah lebih berguna bagi kamu. Allah yang sudah menetapkan bahwa ini berguna bagi kita. Jangan kita bilang, wah buat aku enggak berguna. Yang berguna sama aku sekarang ada rekeningku, penuh uangku, ada makanan di rumahku. Itu penting. Roh Kudus nantilah itu. Enggak juga. Ya. Adalah lebih berguna. Ini bukan kata ahli filsuf. Ini kata Allah Bapa, kata Tuhan Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta akan terjadi setelah Yesus kembali kepada Bapa. Ini yang dijelaskan kepada kita. Walaupun kita tidak melihat kejadian itu, ini yang diwariskan kepada kita sampai hari ini dalam zaman kita. Generasi berikutnya pun itu harus disampaikan. Bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke surga dia mengirim Roh Kudus kepada manusia. Itu kebenaran firman Tuhan. Kok usah dibolak-balik. Ya ada yang datang, ada yang tidak. Tidak boleh begitu gitu ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu sebagai titik awal zaman Roh Kudus. Oleh karena itu kalau hari ini dalam hidup kita belum mengikut sertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita masih bertarung dalam hidup kita. Bergumul dengan persoalan kita. Bergumul dengan permasalahan kita. Bergumul dengan keadaan kita. Kita sendiri saja. Tuhan sedih. Kenapa tidak kau gunakan Roh Kudus? Kenapa tidak kau ikut sertakan dia? Karena sampai saat ini pun masih banyak orang yang tahu kata-kata Roh Kudus tapi tidak pernah merasakan. Itu barang baru atau barang yang terlalu luks atau barang yang pribadi yang terlalu kudus dia pikir sehingga dia merasa bahwa tidak ada hak dia. Padahal kata Tuhan Yesus, ia anugerahkan itu kepada kita. Kalau diberikan kepada kita, tidak kita ambil, kita tidak merasakan apa manfaatnya. Diawang-awang aja dia. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bilang, kau hebat Roh Kudus. Tapi tidak pernah kita rasakan kehebatan Roh Kudus. Iblis datang menuduh, mana hebatnya Roh Kudus? Kau masih begini-begini aja. Hidupmu susah-susah juga. Sakitmu tidak sembuh-sembuh juga. Ekonomi pun begitu-gitu aja. Rohani pun tidak bertambah. Itu kata iblis. Kenapa? Karena kita jadikan Roh Kudus jadi barang antik saja. Pelengkap di dalam kehidupan kita saja. Dia belum kita perankan seperti maksud Allah. Karena kata Tuhan itu berguna bagimu. Tugas Roh Kudus datang pada hari Pentakosta itu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Dia dikatakan menginsafkan. Mari kita lihat di dalam ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Dia akan menginsafkan dunia. Dia bicara bahwa hadirnya Roh Kudus itu akan mengingatkan, meyakinkan, menunjukkan suatu ketidakbenaran kepada manusia. Kenapa dia berkepentingan kepada manusia? Karena makhluk hidup ada di dunia ini ada 3. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Sama tumbuh-tumbuhan dan hewan, Tuhan tak pernah bekerja sama. Dia bekerja sama kepada manusia. Karena prototipenya manusia itu segambar dengan Allah. Binatang tidak ada segambar dengan Allah, tidak dikatakan seperti itu. Kita segambar dengan Allah dan kita mau dipakai Tuhan dalam zaman kita hari ini, dalam masa kita. Karena ada masanya, habis masa kita. 80 tahun, 90 tahun, habis masa. Oleh karena itu, karena ada masa kita ini, di saat inilah Tuhan mau bekerja sama dengan kita untuk membawa apa yang mau Tuhan katakan, apa yang mau Tuhan anugerahkan bagi manusia zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Nantilah tunggu aku usia 70 tahun. Tidak ada, sekarang kata Tuhan. Aku mau pakai kau sekarang. Kita bilang aku belum siap, aku belum ini, aku belum punya itu. Bukan. Aku mau siapkan kau pada zamanmu ini. Jadi kita bicara zaman ini. Tapi Tuhan kasihkan. Dia mengaruniakan Roh Kudus supaya menginsafkan dunia.
menginsafkan semua manusia yang ada saat ini. Ada 3 aspek yang dia concern, fokusnya ditunjukkannya. 3 aspek yang harus diinsafkan adalah mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa 3 ini saja? Ya, karena 3 ini penting sekali dalam kehidupan. Ketika dosa masih berkubang di antara kita, sulit untuk bisa merasakan ada Roh Kudus hadir sama-sama kita. Jadi Tuhan terlalu peduli dengan dosa. Maka dia tidak mau kompromi pun dengan dosa. Gamblang dikatakan 3 aspek, 3 hal yang fokusnya Tuhan pada manusia. Dia bicara soal dosa, dia bicara mengenai kebenaran, dia bicara mengenai penghakiman. Karena dosa ini yang membuat mata orang tidak terbuka terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Dosa mengganjal. Sebaliknya, berlawanan dengan dosa, ada kebenaran. Itu harus diungkapkan. Ada banyak kebenaran dalam firman Tuhan. Tapi kebenaran itu berdiri sendiri, tidak pernah menjadi bagian kita. Sementara kebenaran itu ingin memerdekakan kita, ingin membuat kita menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi tidak kita peroleh. Kenapa? Karena ada dosa. Ada kebenaran yang tidak dikerjakan. Apa artinya? Orang mungkin banyak tahu firman Tuhan. Ya, dia tahu letaknya secara persis. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Yohanes 13 ayat 6. Dia tahu semua tuh. Alamatnya dia tahu semua. Ya, kalau kamu berbuat dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni semua dosamu. Tahu dia itu, paham dia itu. Tapi tidak pernah dilakukannya. Ketika dia berbuat dosa, dia bilang, matilah aku ini, hancurlah aku ini. Oh, aku orang yang paling hina, paling jorok, akulah paling berdosa. Jikalau kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosamu. Jika kita mengaku, kan dia bilang, tinggal datang kepada Tuhan, aku mengaku Tuhan. Selesai persoalan kita. Tapi firman itu tidak hidup sama kita. Kita anggap dia sebagai suatu firman yang berdiri sendiri. Kita tahu itu secara ngelotok, tahu kita alamatnya di mana. Tapi tidak pernah kita lakukan. Roh Kudus mau membukakan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kebenaran dalam firman Tuhan. Tapi kalau itu hanya sebagai pengetahuan, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. 3 aspek ini soal penghakiman. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada disalibkan. Lalu kita bilang, aduh sedih kali Tuhan Yesus, dia disalibkan. Tuhan tidak butuh rasa kasihan kita di situ. Tapi apa? Dia ingin menunjukkan aku sudah mati untuk semua dosa dan kelemahanmu. Supaya kau kuat. Supaya kau tahu bahwa itu semua sudah kupikul. Kira-kira gitu dia. Jadi Tuhan bukan minta dikasihani di situ. Tapi dia ingin manusia tahu bahwa dengan kematian dia di kayu salib. Sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Iblis tak berkuasa lagi. Kita enggak diancam-ancam iblis lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati itu untuk semua kelemahan kita. Kita lihat satu lagi aspek dosa tadi. Ya. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya dia membangkitkan kesadaran orang yang belum terima Tuhan Yesus. Sadar akan kesalahannya. Lalu dia merasa perlu pengampunan. Jadi Roh Kudus itu perlu buat orang belum percaya. Supaya apa? Dia diinsafkan bahwa dia manusia berdosa. Kita sebelum kita terima Tuhan Yesus, semua dosa kita itu masih ada. Tapi ketika sudah kita terima Tuhan Yesus, maka kata Tuhan, aku sudah mengampuni semua dosamu. Karena engkau sudah menerima aku secara pribadi. Roh Kudus diperlukan bagi orang yang belum percaya. Dia akan menginsafkan itu. Kalau tiba-tiba ada orang belum terima Tuhan Yesus, dia hadir di tengah-tengah kita. Lalu Roh Kudus menjamah dia.
Lalu dia ingat, tiba-tiba nggak ada yang menceritakan soal nanti kau kalau mati masuk neraka. Oh ngeri kali dia. Nggak ada yang menakut-nakuti dia seperti itu. Tapi dia datang, dia nikmati satu ibadah di tempat ini. Dia tahu, dia sadar, Tuhan mampuni aku salah. Aku ini, menangis dia. Tidak sadar lagi kiri kanannya, tidak diperhatikannya lagi. Itu apa? Itu pekerjaan Roh Kudus datang kepada dia, mengingatkan dia bahwa dia manusia berdosa. Barulah dia tanya pelayan, terus aku berdosa ini gimana? Oh jangan takut, kau terima Tuhan Yesus sekarang. Itu gunanya ajar tadi. Ya, makanya kalau ada yang baru, begitu dia memperkenalkan diri di sini, lalu dia dilayani sebentar untuk melihat dia sudah terima Tuhan Yesus enggak. Hal-hal yang seperti ini, itu yang diinginkan Tuhan terjadi. Roh Kudus datang menginsyafkan orang akan dosa. Jadi dosa ditelanjangi, kalau ditelanjangi berarti dosa pakai pakaian dong katanya. Ya ditelanjangi dia. Ya. Dibongkar dia punya kelakuan, dibuka semua kebobrokan dosa, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan kita merasa bahwa ketika ada suatu masa kejelekan kita, kelemahan kita dibongkar untuk bisa membuat kita menjadi bersih. Ya, atau kita sendiri mengaku, kita jadi insyaf. Oh, betapa kotornya aku. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memang Tuhan buat itu berguna bagi kita. Supaya apa? Supaya orang-orang tadi yang belum menerima Tuhan Yesus tadi bisa menerima Tuhan Yesus dan merasa dia butuh pengampunan. Itu dari aspek yang dosa. Kalau dari aspek yang kebenaran, Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada banyak ajaran sudah tidak lagi mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Ada sekte-sekte yang lain. Ada juga manusia hari ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit dari mati. Dia dicuri oleh murid-muridnya dari kubur, lalu hilang. Ada fakta-fakta sejarah yang menunjukkan hal yang seperti itu. Sudah kabur dia. Sudah kabur pemikiran itu. Tapi ketika Roh Kudus datang, dia mau menginsafkan bahwa betul Yesus itu anak Allah. Betul bahwa Yesus itu menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari mati. Bukan dicuri orang. Bahwa Yesus itu dimuliakan oleh Allah. Itu kebenaran. Ya. Dan kini Yesus itu adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Banyak orang sekarang tidak terlalu mempercayai bahwa Yesus Tuhan atas segala sesuatu. Kenapa? Yang penting di hidup ini kawan, duit. Kita perlu makan, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Kita perlu mobil, ya enggak, ya enggak, ya enggak, gitu kan? Itu perlu semuanya katanya gitu. Beralihkan kebenaran itu. Bahwa tidak lagi merasa bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus itu sesuatu yang penting. Itu sebabnya ada orang bilang, ya tunggulah dulu aku berduit, baru aku bisa percaya semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Terlambat. Justru pada saat kita lemah pada saat ini, kita membutuhkan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan merasa mampu sendiri. Tabungan aku banyak kok, kuatnya aku. Ya. Terjadi waktu resesi sebelum-sebelumnya. Terjadi zaman 2 tahun COVID. Terjadi di tengah-tengah kita. Ngapa-ngapain tidak bisa. Yang punya sawit hanya bisa nonton-nonton sawitnya saja. Rontok sawitnya tidak tahu terjual kemana, harga hancur. Ya. Itu yang punya sawit. Gimana membayangkan buah sawit? Aku tidak punya sawit. Ya oke, usahamu apa? Gajimu apa? Banyak orang di PHK, banyak orang tidak kerja. Ya, ini realita. Tuhan tunjukkan. Hei, yang paling penting sebenarnya kata Tuhan, ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Ketika itu hanya sebagai pengetahuan saja, itu kita nggak dapat manfaat apa-apa. Itu hanya seperti barang antik yang ada di rumah kita.
Yang hanya bisa enak dilihat-lihat saja. Tidak terlalu ada gunanya. Roh Kudus datang menyadarkan kita akan standar kebenaran yang daripada Allah. Kenapa? Standar orang hari ini mengenai kebenaran Tuhan itu berbeda-beda. Itu sebabnya orang melihat dosa itu apa? Akan kalau dosa mencuri uang sedikit kan tidak apa-apa. Oh kalau aku mencuri uang yang besar itu baru bahaya. Nah, kata mencurinya pun, kata kebenaran sudah tidak boleh. Lalu kita yang menggradasi pengertian itu. Ya, kalau aku mencuri, membunuh orang, lalu kubawa ke persembahan kepada gereja supaya dibangun gereja katanya. Oh terdiam, oh iya pula ya, uangnya kan dipakai untuk ke gereja. Bisa nggak itu kata orang? Berdebatlah orang sampai satu hari satu malam di Lapo itu membahas itu. Cemana menurut kau? Ditusuknya orang, mati orang yang bawa uang banyak ini, lalu dibawanya uang ini, dikasihnya sama pastor setengah, dibawanya ke gereja setengah, sama aku cuma, ya sikit-sikit aja sama aku ambil katanya. Standar kebenaran sudah dibuat oleh manusia sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau pengkhotbah dosa-dosa tidak apa-apa, ya dia dekat dengan Tuhan, katanya. Itu kata pengkhotbah. Ya, kebenaran itu dibuat bermacam-macam sesuai dengan keinginan dia, versinya dia. Sementara Tuhan bilang bukan, standar kebenaran itu adalah Kristus. Jadi nggak ada tawar lagi. Yang mana? Ini gimana? Ini gimana? Gak usah bingung, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang kata firman Tuhan? Nah bagaimana orang bisa yakin bahwa ini adalah kebenaran? Ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, inilah standar kebenaran menurut firman Tuhan. Sehingga kita nggak perlu tanya lagi, pastor ada di rumah pastor, sebentar dulu pastor, aku mau datang dulu ke rumah berkonsultasi pastor. Aku punya kebiasaan pastor kalau mengasih persembahan 2.000-nya aku pastor. Mau tanya itu aja yang dekat sama pastor. 2.000-nya aku kasih, kira-kira itu salah pastor, dia bilang. 2.000 itu pun supaya tidak dilihat orang pupich begini sehingga makin kecil gitu. Ya. Salah itu pastor katanya. Hal seperti itu ditanyanya ke pastor gitu loh. Mungkin kalau Roh Kudus bicara sama dia, mungkin dia bicara ke toilet saja sudah 2.000. Apa masih pantas aku mengasih ke pelayanan 2.000? Kira-kira seperti itu gitu loh. Masa Tuhan Roh Kudus bicara masalah uang 2.000? Ya. Hal yang kecil pun dalam hidup kita membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Hal yang berguna Tuhan tunjukkan pada kita. Amin. Jangan lihat uang 2.000 toilet dengan apanya. Tapi kalau Tuhan ingatkan aku 2.000 ini tidak pantas lagi. Jajan pun sudah bukan 2.000 lagi. Tapi aku masih bertahan di 2.000. Oh aku ada perpuluhan. Apalagi perpuluhan ini. Ini peraturan yang dibuat oleh Mas Ria ini katanya. Bukan. Bukan Mas Ria yang buat itu. Tapi firman Tuhan yang buat itu, Kak Mas Ria itu mengingatkan supaya apa kita diberkati. Lalu kita lihat perpuluhan. Kalau 1 juta pendapatan aku 10%, 100.000 gampang. Sekarang dapat 10 juta sehingga 1 juta. 1 juta, aduh, 1 juta, aduh udah kita bilang. Kenapa? 10% dari 10 juta, 10% dari 1 juta, udah lumayan juga ini. Berundinglah si bapak dengan ibu. Cemana menurut kau? Cemana katanya seperti orang Batak kan? Cemana menurut kau? Ya setengah-setengah lah kita kasih, 5% sana, 5% sini kita bilang. Lalu standarnya berubah. Standar berubah. Sekali ini tidak usah lah, kan Tuhan tahu, mama kita kan baru datang. Ongkosnya gimana? Nanti kalau kita kasih kan berkurang katanya. Padahal Tuhan membuat itu supaya Tuhan semakin memberkati kita. Tidak hidup lagi dia di dalam hidup kita. Lalu kita merasa bahwa kebenaran mengatakan bahwa bawalah persembahan itu kepada rumahku supaya ada perbendaharaan di rumahku, kata Tuhan. Semua itu kita abaikan. Kenapa? Tidak kita dengar apa kata Roh Kudus. Itu berguna bagimu anakku, kata Tuhan sama kita.
Bukan membuat kau supaya kau melarat, supaya kau kekurangan. Tapi justru jalan kau melakukan kebenaran, maka kebenaran lagi akan datang kepadamu. Roh Kudus kita perankan di situ. Gak usah lagi kita gimana menurut, ada nggak buku mengatakan itu? Ya, sebagaimana banyak buku Alkitab sudah menjelaskan itu. Adakah kita mau terbuka kepada hal-hal yang seperti itu? Ini yang mau Tuhan lihat dari kita. Masalah kebenaran ini dibukakan karena ada peran Roh Kudus bagi kita. Amin. Sudah banyaknya uang Bapak itu. Pak Peter itu pengusahanya itu. Begitu Tuhan menggerakkan kita mau memberikan sesuatu. Saya bukan mau menunggu persembahan gitu loh. Tapi ini contoh saja. Ada ayamku, kepikir Pak Peter, digerakkan Roh Kudus. Ini ayam ini mau bawa ke rumah Pak Peter, kira-kira gitu. Oh supaya Pak Peter tidak susah masak, ku masaklah dulu, kira-kira kan gitu. Saya bukan menyuruh supaya masak kalian ayam datang ke rumah gitu loh. Saya mau nanya, ketika Roh Kudus gerakan itu, jangan pikir berapa ayam sama Pak Peter. Mampunya dia tuh beli itu. Di sederhana sana bisa dibelinya itu. Ya. Tapi ketika Tuhan mau berperkara dengan kita, lalu kita lakukan, enggak tahu apa mau Tuhan kerjakan untuk itu gitu loh. Ada yang senyum-senyum nanti saya tinggal nunggu ayam gitu loh. Enggak. Enggak. Jangan pikiran kita mengatakan, oh ini pastor ini sudah berkecukupan itu. Ngapain kita kasih lagi? Sudahlah teh botol aja lah kita bawa selusin dari rumah dia. Nah, kita ukur begitu. Enggak. Ketika Roh Kudus bukakan itu, dia bilang ada hal yang berguna. Enggak tahu, saya pun enggak tahu apa maksud Tuhan. Membuat itu, menggugah kita, menginsafkan kita akan sesuatu. Sehingga standar-standar ilahi muncul di kita. Jangan pikiran kita mengatakan, oh Pak Peter mau berapa lah ayam sama dia. 20 ayam pun bisa dibelinya. Bukan perkara jumlah ayamnya. Tapi ketika kau digerakkan Roh Kudus melakukan sesuatu. Itu ada maksud Tuhan mau memberkatimu. Amin. Ketika kita belajar untuk hal-hal yang praktis seperti ini. Kita sebenarnya sedang mengizinkan Roh Tuhan mengalir memberkati kita. Sehingga Roh Kudus bukanlah pelajaran-pelajaran yang luks mewah. Tapi memang pekerjaan Roh Kudus, dia mau ajak kita berperan dengan Roh Kudus. Bekerja dengan Roh Kudus. Ini yang kadang-kadang otak kita karena pengetahuan kita membatasi kita. Sehingga kita merasa bahwa oh ini bukan lagi yang diperlukan. Sementara kata Tuhan, itu adalah hal yang berguna, kata Tuhan. Karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang penting. Dia sudah memberikan, menyelesaikan semua persoalan kita, menanggung semua kelemahan kita. Saya ingat ada satu cerita. Seorang ibu punya kebun ubi. Dari Bogor ke Jakarta. Dia naik kereta. Dimasukkan ubi itu ke dalam goni 50 kilo. Bisa diangkat. Sap, naik sampai ke sini. Cap. Mau dia jual ke Jakarta. Naik ke kereta api. Di kereta api dipikulnya terus ini. Sampailah ke Jakarta. Capek lah dia. Bu, kenapa? Ini terus digendong. Dikira ini kan barang berharga, padahal ubi. Ya kan? Harusnya apa? Ya orang yang ketawa bisa lihat. Kenapa enggak letakkan aja? Itu kan lagi naik kereta kita ini, kan gitu kan? Naik kereta. Kadangkala kita begitu dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang bisa meringankan beban kita. Beban itu kita pikul sendiri. Lalu kita lihat capek kali aku. Kenapa kok capek? Letakkanlah bebanmu itu kepada Roh Kudus. Tanyalah dia. Tanyalah dia. Supaya kita tidak diketahui oleh orang lain seperti kita mentertawakan ibu yang bawa ubi tadi. Kan sama kita, bodoh kali ibu itu ya. Memang kita pun kadang-kadang bodoh. Sudah ada Roh Kudus, tidak ada kita gunakan Roh Kudus. Apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan. Aku sakit Tuhan. Apa sakit kita? Tinggal sebutkan. Roh Kudus, sembuhkan ini. Roh Kudus beri aku hikmat apa yang harus kukerjakan. Roh Kudus bicara, ya kurangilah berat badanmu. Kan gitu aja kan. Ya itu mungkin pekerjaan Roh Kudus.
Kita mikir obat apa ya, obat apa ya, obat apa ya. Ya berat badan aja. Ya. Saya kadang-kadang begitu. Mengapa? Yuk, waktu mempersiapkan ini banyak hal-hal praktis yang saya dapat. Amin. Tapi bagaimana kita ikutkan Tuhan Yesus, ikutkan Roh Kudus. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya ketika kita menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita, maka Tuhan sebenarnya sedang berkarya bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengikut sertakan dia diam aja. Ada Roh Kudus di tempat ini ada, tapi kita tidak mau minta. Tidak terjadi apa-apa. Jangan harapkan yang besar-besar terjadi dalam hidup kita kalau kita pun tidak mau memerankan Roh Kudus. Ayat 13 saya baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti ada 1 kebenaran, 2 kebenaran, 3 kebenaran, 5. Seluruh kebenaran itu akan diungkapkan, akan dipimpin kita, dituntun Tuhan kepada semua kebenaran itu. Baca dalam Alkitab, segala hal diatur di situ. Masalah sakit hati, hubungan dengan orang lain, itu di situ ada. Masalah bagaimana bisa mendapatkan kesejahteraan, kehidupan, ekonomi, pendidikan, semua ada di dalam Alkitab itu. Ya, dia akan menuntun kita kepada kebenaran itu. Apa arti menuntun kepada seluruh kebenaran? Dibawa kita satu kebenaran ini, kebenaran itu, bahwa Allah itu kasih. Allah itu pengampun. Begitu aku bencinya sama orang itu. Tapi ketika Roh Kudus datang, dia bisa menginsafkan kita. Oh, aku perlu mencurahkan pengampunan kepada dia. Saya salut waktu pastor pernah cerita bahwa dia sudah menang dalam hal sakit hati. Ya, waduh, hebat itu saya pikir. Kalau saya belum, ya, saya belum. Tapi apa? Oh jangan bangga dong, aku belum bisa. Oh, jangan bilang begitu. Harus seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan kita untuk kita serupa dengan dia. Terus kalau udah serupa seperti apa? Tuhan mau melendingkan, Tuhan mau mendatangkan. Ada banyak hal yang dirancangkan dia. Terjadi melalui kita. Karena kita dipandang sudah berkenan kepada dia. Karena kita sudah siap untuk menerima semua pekerjaan besar. Karena kita sudah seperti Kristus. Amin. Jadi jangan cita-citanya supaya apa? Supaya aku seperti Kristus. Wah, kita cobalah ke tukang apa? Mana di sini bisa menumbuhkan jenggot supaya ini seperti Tuhan Yesus. Enggak fisik yang seperti itu. Karakter kita seperti karakternya Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah standar kita. Bagaimana Tuhan Yesus rendah hati. Murah berbelas kasihan nengok orang. Ya? Nengok orang yang miskin, bukan miskin kali dia. Bukan seperti itu. Dia, aduh, apalah yang mau aku kasih? Oh, enggak bisa aku kasih. Tuhan, berikan sesuatu sama aku biar bisa aku mengasihi. Boleh dong. Ya. Kenapa? Sudah ditaruhkan pada kita, tapi kita tidak mampu. Lalu kita bilang, berikan sama aku Tuhan. Biar ku alirkan semua itu. Boleh. Kita bilang seperti itu. Tuhan mempersiapkan kita supaya kita menjadi punya karakter seperti Kristus. Ini banyak karakter Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Lemah lembut, ya? Panjang sabar, mudah mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Lalu Tuhan mau kita, jemaat Tuhan di tempat ini, mengalami hal yang seperti itu. Kenapa? Ada banyak rencana Allah mau dilaluinya lewat kita. Tuhan gak mungkin pakai tumbuhan. Tuhan gak mungkin pakai binatang. Dia mau pakai kita. Tapi adakah kita memerankan dalam kehidupan kita, kita tidak bertarung sendiri. Kita gunakan apa yang sedang Tuhan sudah sediakan. Supaya apa? Itu memperlengkapi kita. Yang kata Tuhan, aku akan menyertaimu. Penyertaan Tuhan saat kita hari ini adalah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Di ayat yang terakhirnya dikatakan di ayat 13 ini, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan dia mau meramal kita, tapi apa yang mau terjadi di depan ini, Tuhan singkapkan lewat Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita pun sudah bisa mengadakan preventif, kita mengadakan ada persiapan-persiapan ke arah situ. Itu kata orang, ada visi di depan ini. Mau bikin apa dia
di depan ini. Jadi dia kadang-kadang bukan hanya apa yang ada hari ini. Yang akan datang pun katanya Roh Kudus berkepentingan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mengenai masa depan kita, keadaan kita. Seperti apa? Tuhan sudah gambarkan. Sehingga Tuhan beri ide sama kita. Aku buat ini, aku buat begini, aku siapkan ini, aku siapkan itu. Aku belajar ini, aku belajar itu, aku belajar ini. Semua Tuhan kita siapkan karena apa? Sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Hal-hal yang akan terjadi, yang akan datang. Ketika hal ini terjadi, maka kita sedang mempersiapkan diri kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu kita harapkan dari Tuhan. Jangan bilang kapanlah datang kasih karunia ini. Kapanlah datang ini. Cuma ini terus nih keadaan aku. Enggak, kata Tuhan, perankan Roh Kudus. Ada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang sudah Dia curahkan. Aku ajak dia. Jadi kalau orang mau bicara sendiri, Roh Kudus tolong aku. Itu bukan kesurupan. Ya. Itu yang mau Tuhan inginkan. Boleh dong, tanya. Kalau zaman dulu itu ada baju efod. Ya. Baju efod itu baju yang digambarkan ini. Raja-raja sebelum berperang dia tanya, maju atau mundur? Baju efod yang bicara. Itu dalam perjanjian lama dulu. Mundur katanya, mundur dia. Ya, maju kata baju efod. Ini di dalam Alkitab ada diceritakan, bukan tiba-tiba ada baju bicara, bukan begitu. Ya, nanti coba cari aja itu baju efod, bacalah dia. Gitu kira-kira dia. Raja-raja itu waktu dia mau berperang dia tanya baju efodnya. Hari ini Tuhan tidak beri baju-baju seperti itu. Dia taruhkan Roh Kudus di kita. Roh Kudus, tolong Tuhan, agak merah matanya. Roh Kudus, apa yang kukerjakan? Bukan berarti mata merah, moncong putih, bukan bilang begitu ya. Ya, bukan mau merah ke situ gitu loh. Roh Kudus, tolong, aku kok debar-debar. Ya. Nah kan ada firman Tuhan bilang, kalau kau menolak hati nuranimu yang murni, maka kandaslah imanmu. Ada ya? Kalau kau menolak hati nuranimu yang murni, maka kandaslah imanmu. Ketika Roh Kudus bicara sama kita, kita menolak itu. Itu sedang mengandaskan iman kita. Amin. Oleh karena itu bangkitkan perkataan-perkataan Roh Kudus yang ada sama kita. Roh Kudus, aku mau bikin apa? Karena Roh Kudus yang dianugerahkan itu adalah pemberian Tuhan Yesus kepada kita. Hei, kita harus pegang itu, pakai itu, manfaatkan itu. Supaya apa? Supaya apa yang sudah Tuhan sediakan terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, hari ini pekerjaan Roh Kudus ingin banyak dinyatakan kepada kita. Tapi kalau kita hanya menghayal saja, atau kita mengukur kemampuan kita, atau kita menganggap aku tidak berhak memiliki itu, maka sirna semuanya itu. Itu seperti orang naik sepeda tadi. Diberikan bapaknya sepeda, tapi dia iring sepeda itu kembali ke rumah lagi. Roh Kudus yang ada dalam zaman kita hari ini, sudah Tuhan persilakan untuk pakai dia. Dia akan menginsafkan kita akan kebenaran yang banyak, kebenaran menuntun kita kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Dengan adanya Roh Kudus, Dia ingin menyatakan kembali kepada kita bahwa Yesus yang sudah lahir buat kita menjadi nyata dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan itu, kita semakin lihat ada kuasa Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama lagi dengan muridnya. Tuhan Yesus hari ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tapi Dia kirimkan Roh Kudus, kita mengingatkan, membayangkan, merasakan kuasa Yesus itulah yang ada sama kita. Ketika kita persilakan Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, lalu kita perankan Dia, bawa Dia dalam segala kehidupan kita. Kita mengalami kesusahan hari ini, panggil Roh Kudus, ajak bekerja sama. Ragu kita akan sesuatu, tanya, perkatakan kepada Roh Kudus. Kebenaran demi kebenaran dituntunnya kita ke situ. Ketika kita belum tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka Dia akan menyatakan, ini yang akan kau kerjakan. Aku akan memberkatimu anakku, tapi kau siap bekerja sama dengan aku. Karena dalam melakukan banyak hal, Tuhan membutuhkan kita sebagai rekan kerja Dia. Amin.
Sekecil apapun kita pandang kita, sekotor apapun kita, tidak persoalan sama Tuhan. Yang persoalan sama Dia, mau nggak kau mengikutkan Roh Kudus di dalam hidup. Sehingga apa yang sudah Tuhan sediakan, kasih karunia demi kasih karunia, berkat demi berkat, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Mari tundukkan kepalamu. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan sesuatu. Tanya Dia, apa yang mau kita rubah dari hidup kita, sehingga kita semakin berkenan kepada Dia. Tuhan inginkan kita punya karakter seperti Kristus. Ketika kita belum bisa masuk ke dalamnya, tanya Roh Kudus, apa yang harus kubenahi? Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan ingatkan kami bahwa ada hal yang berguna yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kau menganugerahkan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau peduli atas hidup kami. Kau menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kau hanya menyuruh kami boleh bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah Kau curahkan bagi kami. Tolong Tuhan, tolong Roh Kudus bisa menginsafkan kami akan banyak kebenaran, akan dosa, akan penghakiman. Itu terus ada dalam pikiran kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa sungguh Allah ingin memakai kami, dan kami memerankan Roh Kudus yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Materikan firman ini Tuhan buat semua jemaat, sehingga berkat prima itu boleh terjadi atas setiap kami, sehingga rancangan Allah, rencana Tuhan bagi setiap pribadi di tempat ini itu boleh terjadi, sehingga kami boleh melihat dan mengucapkan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan